Ayo silakan Mbak Lulu. Masuk kita ngobrol di sini aja ya. Terima kasih. Oke, boleh Pak. Tapi sambil lihat-lihat kalau kayaknya banyak banget koleksi buku-bukunya. Senang baca juga berarti nih ya. Sebagai seorang dokter pasti. Ya, saya kan dosen dulu. Jadi dari kuliah memang senang baca, senang ngumpulin buku-buku. Kalau keluar kota, keluar negeri, ya beli buku jadi nambah terus bukunya. Saya lihat juga sempat ngintip tadi koleksinya benar-benar dari berbagai referensi begitu, artinya ada autobiografi, ada masalah Islam, bahkan saya lihat ada teroris juga, luas banget nih kayaknya. Iya, karena satu ada buku-buku saya, buku zaman kuliah yang kebanyakan buku tentang politik. Kedua, makin lama kan minat saya tuh makin banyak, makin suka juga isu-isu sosial, buku-buku keagamaan, dan ada juga buku warisan orang tua saya, ayah saya. Jadi ayah saya dulu polisi. Ada buku-buku anti teror juga ada, buku-buku reserse segala macam. Baik, mungkin sedikit kilas balik gitu ya. Kalau tadi dikatakan justru dari anak polisi, tapi kemudian terjun ke dunia politik. Apa yang membuat tertarik? Apakah ketika kuliah atau apa sebenarnya? Sebetulnya mungkin dari kecil saya dididik oleh ayah saya itu sudah banyak banget di wilayah yang dekat-dekat dengan politik. Saya diajarin macam-macam organisasi, baca buku, sehari-hari diskusi dengan bapak tentang politik juga di meja makan di mana. Jadi ketertarikan terhadap politik itu udah dari SD bahkan. Dari SD malah? Dari SD, jadi senang banget. Kemudian SMA organisasi, kuliah aktivis organisasi macam-macam. Jadi ngambil juga politik gitu. Jadi ya ini dunia yang sudah dibangun dan disiapkan oleh bapak saya dari dulu. Bisa dikatakan seperti apa? Candu politik? Iya, ya semacam edik gitu ya. Dan itu ada semacam adrenalin ya, karena menurut saya bingkai dari semua itu adalah karena politik itu bisa untuk mengubah nasib orang. Jadi kalau kita mau mengubah lingkungan, mengubah masyarakat, mengubah kota, mengubah negara, ya lewat proses politik, karena semuanya diputuskan lewat kebijakan politik. Gitu. Walaupun mungkin buat sebagian mengatakan politik itu kotor, politik itu penuh dengan tipu muslihat. Sama aja sebetulnya dengan bisnis juga sama. Di bisnis pun ada penjahat, ada malaikat. Ya, di semua bidang pasti ada yang kotor, ada yang bersih. Memang politik peluang untuk menjadi kotor, menjadi tercemar, menjadi tidak baik itu lebih besar barangkali dibanding yang lain karena ada aspek kekuasaan di situ. Nah, makanya ikhtiar kita itu adalah selalu mendekatkan diri ke lingkungan yang bisa menjaga kita. Harus banyak dekat dengan aktivis, banyak dekat dengan ulama, banyak dekat dengan orang-orang yang mengingatkan kita tentang esensi berpolitik itu untuk apa. Karena politik itu kan cara, politik itu alat. Bukan tujuan akhir. Bukan tujuan akhir. Gitu. Jadi saya berpolitik untuk mencapai tujuan mengubah nasib warga Kota Bogor. Baik. Dan Pak Bima sendiri kan bisa dikatakan sebagai pemimpin muda yang potensial begitu. Karena memang artinya sudah terbangun tadi dari sejak SD tertarik dengan politik, pergaulan yang luas itu dirasakan memang sangat bermanfaat sekali. Artinya bergaul dengan berbagai kalangan. Ya, dari kecil saya hidup itu berpindah-pindah kota mengikuti, memang lahir di Bogor. Tapi ketika SD itu ikut bapak ditugaskan di beberapa kota. Jadi terbiasa menghadapi lingkungan yang berbeda-beda, orang yang berbeda-beda, tantangan dan masalah yang berbeda-beda. Itu membuat saya sekarang pun mencoba mengajarkan itu kepada anak-anak saya. Bahwa salah satu kunci untuk sukses menurut saya itu bukan hanya sebatas apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu tahu. Seberapa luas pergaulan kita, seberapa banyak teman dan jaringan kita. Baik, mengarahkan nggak sih anak-anak mau jadi apa, misalnya mau jadi politik atau mau jadi bisnismen? Apapun juga boleh, sejauh mereka punya passion, punya minat di situ dan menjadi yang terbaik di situ. Karena itu yang diarahkan bapak saya dulu. Ya, walaupun keluarga barangkali punya bayangan saya menjadi pengusaha atau apalah gitu. Tapi ketika saya meyakinkan bahwa hobi saya, minat saya ada di politik, ya keluarga membuka ruang itu. Keluarga mempersilahkan saya untuk memilih itu dengan catatan be the best, jadilah yang terbaik di situ. Baik. Nah, kalau bicara mengenai generasi milenial, mungkin kalau sekarang ya kita lihat sih memang animo mereka untuk dunia politik memang cukup baik begitu ya.
seperti apa? Misalnya ada pesan atau artinya kalau bicara mengenai generasi milenial ini jangan kemudian menjadi apatis terhadap para politikus misalnya atau ya pesimis terhadap politik atau sebetulnya ada yang bagus dari generasi milenial sekarang. Mereka ada generasi yang cenderung suka berbagi, berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Itu generasi milenial. Apa-apa mereka share, apa-apa mereka kumpul, apa mereka diskusikan gitu. Itu satu yang sangat baik menurut saya. Kedua adalah mereka itu adalah generasi yang menghargai inovasi dan kreasi. Jadi terus begitu kan. Jadi ada bagusnya. Tapi bahayanya adalah kalau mereka enggak diisi dengan values, dengan nilai. Jadi kering gitu. Mereka bisa hanya berorientasi pada materi aja. Atau sekedar mencari sensasi misalnya. Sensasi, materi, duniawi, seperti itu. Padahal ya hidup itu nggak hanya untuk itu saja. Jadi potensinya ada, senang berbagi ilmu pengetahuan, tapi menurut saya harus dikuatkan lagi sentuhan-sentuhan sosialnya, sentuhan kepeduliannya terhadap lingkungan, gitu. Jadi nggak asik sendiri, nggak menjadi generasi yang soliter, nggak generasi yang asik dengan dirinya saja. Kira-kira Kota Bogor ini mengakomodir nggak sih terhadap tadi kebutuhan para generasi milenial? Saya berusaha sekali untuk merangkul komunitas ya, tidak saja komunitas olahraga, tapi komunitas semuanya, gitu. Ruang-ruang kita coba buka, perizinan untuk buat kegiatan kita permudah, kita fasilitasi kalau mereka perlu tempat dan sebagainya. Kita sering mengumpulkan mereka untuk mendengar mereka maunya apa. Gitu. Baik. Nah bicara juga mengenai ini karena udah ngomongin politik kan juga katanya diajukan untuk menjadi calon gubernur begitu untuk gubernur atau wakil gubernur di Jawa Barat nih. Bagaimana tanggapannya? Apakah sudah ada yang meminang dari partai lain atau sudah mencoba melakukan pendekatan juga? Ya, jadi waktu itu memang Kang Emil, Wali Kota Bandung pernah mengajak saya secara serius untuk berpasangan. Saya minta waktu untuk berpikir, untuk sholat istikharah waktu itu. Namun jawabannya kemudian sama sebetulnya dengan nurani saya, hati saya. Ya hati saya di Bogor. Masih di Bogor ya? Hati saya di Bogor, artinya apa yang saya lakukan sekarang bukan semata-mata untuk jabatan, bukan hanya untuk kekuasaan. Tapi ya ini untuk pengabdian, untuk kota kelahiran yang sangat saya cintai, Kota Bogor. Jadi saya merasa banyak yang belum selesai di sini. Memang ada perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan, tapi harus diakui, harus diakui secara jujur bahwa banyak PR yang belum selesai juga. Ya masalah kemacetan tadi, konversi antar angkot menjadi bis Transpakuan belum selesai gitu. Jadi saya sampaikan ke Kang Emil dan juga para pimpinan partai saya untuk bisa dipahami bahwa saya memilih untuk sekarang menyelesaikan tugas-tugas saya di Bogor. Berarti akan maju lagi untuk yang Bogor nih ya? Ya kita lihat nanti.